Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Yesus mengutus laskar yang rela mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Dalam beriman, harap dan kasih, mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Yesus mengutus laskar yang rela mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Dalam beriman, harap dan kasih, mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Yesus mengutus laskar yang rela mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan,
Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Yesus mengutus laskar yang rela mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan. Dan 3, suci, 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 medley holy, holy, holy.
Magister Teologi. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang mengasihi kami sungguh merasa bersyukur kepadamu pada hari yang sangat indah ini, di mana kami bisa berkumpul bersama untuk menyelenggarakan acara wisuda STT Cipanas yang ke-40. Kami bersyukur karena di tengah suasana pandemi ini kami masih bisa menyelenggarakan acara wisuda ini, acara yang sangat membahagiakan bagi kami semua. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk hadir dan memberkati keseluruhan acara ini, dan istimewa agar kiranya hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan sebagai penyandang gelar yang tertinggi baik di surga maupun di bumi, sehingga kami tidak fokus kepada diri kami, tetapi kepada Tuhan yang telah memanggil dan mengutus kami untuk melayani. Terima kasih. Kami memohon pertolongan-Mu. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Ini menurut Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudara, bertahun-tahun kita di sini di kampus ini mengasah nalar, berteologi, mesti menajamkan besi. Banyak sekali buku-buku yang sudah kita pelajari di perpustakaan. Berdebat, berdiskusi, ada argumentasi, sering kagum dengan nilai-nilai yang indah dan pesona. Kadang-kadang kami terkejut dengan goncangan-goncangan yang bisa meruntuhkan iman. Calvin ketika membangun sekolah teologi di Jenewa mengatakan begini, berikanlah aku kayu, maka aku akan mengembalikan kepada kamu anak panah. Sebelum masuk sekolah teologi, kamu adalah kayu-kayu yang masih tumbuh. Setelah selesai dari sekolah teologi belajar di kampus ini, berubah dari kayu yang tumbuh menjadi anak panah yang tajam. Gereja memberikan kayu, sekolah teologi yang memberikan anak panah. Anak panah itu akan diluncurkan melesat ke dunia pelayanan. Kehidupan yang penuh dengan dinamika dan warna-warni di kampus ini harus ditutup. Semuanya harus menjadi tinggal kenangan. Lembaran baru kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupan kampus membentang di depan. Semua nilai-nilai indah yang ditimba di tempat ini bertahun-tahun lamanya harus diterjemahkan, harus diterapkan. Anak-anak panah yang tajam itu siap diluncurkan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di antara serigala. Hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amanat dari seperti panas seperti ibu yang merawat kita, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya harus ditinggalkan. Harapan kita, terang yang bercahaya di tempat ini akan dipancarkan oleh lilin-lilin kecil yang dinyalakan oleh cahaya di tempat ini, kemudian disebarkan di seluruh pelosok Nusantara, memancarkan cahaya di tempat-tempat suram, merobek-robek kegelapan, atau seperti air sejuk menyebabkan embun pagi menyiram permukaan bumi di mana tempat gereja, sekolah, panti asuhan, lembaga sosial dan seterusnya. Lalu padan-padan tanah suka kita dengan tumbuhnya tunas-tunas hijau itu. Itu harapan gereja, harapan kita semua, harapan STT, harapan donatur, harapan keluarga. Apakah semuanya akan berjalan mulus? Apakah semuanya itu akan melaju, kencang, bebas hambatan? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Domba di tengah serigala. Apa yang bisa dibuat? Rumah tidak berdaya, siap bicara-bicara. Apakah kita akan mengatakan ditambah pipi kanan diberikan pipi kiri, atau seperti domba keluh di bawah kedul batu yang bulunya, kata Yesaya, pasrah tidak berbuat apa-apa, lalu kita katakan itu Alkitab ini? Atau sebaliknya, domba akan mengatakan kepada serigala, gigi ganti gigi, mata ganti mata, lalu siap menerjang serigala, memberi diri cari-cari. Oleh sebab itu, hikmat dari Tuhan, sumber hikmat itu sangat dibutuhkan. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tidak pasrah, menyerahkan leher untuk digantung, tidak juga menabrak tembok, menghancurkan kepala sendiri. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itulah yang diharapkan dari kita. Kualitas berteologi, kualitas spiritual, kualitas seorang pelayan Tuhan justru terlihat sini. Kombinasi antara kecerdikan dan ketulusan.
cerdik, smart, ular, taman. Kalau itu saja yang kita pegang, maka itu bukan cerdik, itu licik. Seperti ular di Taman Eden dengan cara yang sangat lihai dan sangat halus menjatuhkan Adam dan Hawa, menyorongkan buah yang indah dan menjanjikan, menarik perhatian tetapi mematikan. Kelihatannya memberi tapi sebenarnya mengambil, atau lebih tepat merampok dan menghancurkan. Memperlengkapi diri dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah kebutuhan. Kalau tidak mau digilas dan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan destruktif, tanpa nilai-nilai itu kita tidak akan efektif dan efisien dalam menyebarkan nilai-nilai Kristiani. Teks ini jadi seperti ular dan tulus seperti merpati menyampaikan pesan untuk kita semua, wisudawan dan wisudawati, supaya memiliki hikmat. Dunia di luar sana yang penuh dengan gejolak, penuh tantangan dan kesempatan, ada jalinan antara bebas hambatan dan pikir tajam, jalinan antara tertawa dan menangis, duka cita dan sukacita, madu dan racun. Oleh sebab itu dibutuhkan hikmat. Hikmat yang bisa mengambil nilai yang baik, yaitu kecerdikan, dari wahana yang buruk, yaitu ular. Hikmat yang bisa mengambil mutiara yang indah dari kulit kerang yang tidak indah, mutiara yang sangat mahal dari kulit kerang yang tidak mahal. Sehingga yang dialami di dunia ini bukan hanya ada hitam dan putih. Biasanya kita begitu. Dalam berteologi pun demikian. Hitam putih. Yang putih kita rangkul, hitam kita tolak. Itu gampang, itu mudah. Dunia ini hanya ada yang salah dan yang benar. Oleh sebab itu dengan mudah kita memilah dan kita memilih. Dia salah, hitam, saya punya putih. Dia ular, saya merpati. Di dalam kehidupan ini hanya ada ini dan itu. Kalau bukan ini, tidak ada pilihan lain. Pasti itu. Tapi seringkali kita harus memilih yang kurang baik di antara yang baik. Batasnya sangat kabur. Demikian juga kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan ini atau itu. Tapi kadang-kadang kita harus mengatakan baik ini maupun itu. Mungkin ada yang mengatakan itu abu-abu, orang tidak jelas. Tapi itulah yang dimaksudkan, mengangkat kecerdikan yang sangat dibutuhkan dari ular dan menjadi sesuatu yang indah seakan-akan dia bukan dari ular, dan menjadi sesuatu yang indah seakan dia tidak berasal dari sesuatu yang jahat. Menghilangkan dengan hati-hati elemen dasar yang membuatnya menjadi licik, lalu kelicikan itu dicampur dengan ketulusan, dan terciptalah hikmat yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ketulusan merpati supaya kita tidak mengkhianati kebenaran, kita tidak mengkhianati nilai-nilai luhur. Kecerdikan ular supaya kita tidak mengkhianati diri sendiri. Ular itu meluncur, meliput, menerobos segala rintangan, menyelamatkan diri, mencari tempat yang tidak bisa disentuh oleh orang yang mau menghancurkan diri. Keyakinan tanpa polisi, tanpa hikmat, terlalu lemah untuk bisa selamat dari gempuran, terlalu lemah untuk tidak ditipu orang. Sebaliknya, kecerdikan tanpa keyakinan yang tulus terlalu sulit untuk berjalan di jalan yang lurus, terlalu sulit untuk berjalan di jalan yang tidak salah. Ketika ketulusan dan kecerdikan muncul bersama-sama, itulah yang ideal menurut Yesus. Saudara, ular dan merpati adalah dua makhluk yang natural bertentangan satu dengan yang lain. Ular melambangkan iblis, merpati melambangkan Roh Kudus. Tapi masing-masing nilai atau pelajaran bisa kita timba dari dua hal itu. Inilah yang perlu kita semua renungkan bersama-sama. Dengan tidak menutup mata terhadap ular yang sangat menakutkan itu, ternyata nilai-nilai yang baik itu datang dari sana. Dan merpati yang tulus akan kehilangan sesuatu kalau tidak diisi
oleh kecerdikan itu. Saudara-saudara dalam Kristus, sebaliknya kecerdikan ular tanpa ketulusan akan menjadi sangat berbahaya. Dunia ini penuh dengan yang buruk maupun yang baik, sangat kaya dengan nilai-nilai, dan Tuhan mempergunakan kehidupan manusia baik yang buruk dan baik yang baik itu sebagai ilustrasi. Kemudian jiwa yang dimiliki Yesus tidak dipengaruhi oleh kejahatan dan nilai-nilai buruk yang ada di sekelilingnya. Tuhan bisa menemukan hal-hal yang baik dalam segala hal, yang membandingkan kedatangannya kembali seperti pencuri pada malam hari. Bendahara yang tidak jujur dijadikan contoh dan dipuji. Yesus bisa melihat hal-hal yang baik di dalam semua hal. Ekstrak atau esensi kebaikan itu diambil dari yang jahat tanpa dipengaruhi dan tanpa membenarkan kejahatan itu. Bukankah dalam kehidupan ini seringkali kita lihat orang yang tidak benar selalu memakai kacamata hitam atau kacamata jelek, dan ia akan melihat semua hal jelek. Bahkan orang-orang yang tulus dan jujur juga dilihat sebagai hitam kelam. Ia bahkan bisa melihat seorang Delilah di dalam diri Mother Teresa. Sebaliknya ia malah melihat seorang pahlawan idola yang disanjung-sanjung di dalam diri Yudas Iskariot. Dalam teks ini kita melihat gabungan dua karakter yang sangat berbeda, ular dan merpati. Bahayanya jangan kita pilih salah satu dan tolak yang lain. Otak brilian tetapi hatinya hitam. Man of mind, lack of heart. Demikian juga tragis kalau makhluk penyayang tidak ada otaknya. Ular itu mengerikan kalau dia ada di dalam dirinya sendiri. Licik. Nabinya Machiavelli, pahlawan Hitler. Tetapi merpati sendiri juga bukan tulus yang sempurna tanpa kecerdikan. Di dalam Kristus kita bertemu dengan kedua-duanya. Dengan lihai dia menjawab orang-orang yang menjebaknya. Dia digiring ke tempat yang sulit. Apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Boleh membayar pajak kepada Kaisar berarti pengkhianat bangsa, nasionalisme negara. Tidak boleh membayar pajak berarti berontak terhadap pemerintahan yang resmi, subversif. Bagi makan buah semalatan, makan ayam mati, tidak makan ikan mati. Dengan sedikit dan manis Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Sekaligus dia adalah seorang tokoh yang sangat lembut. Dari atas palang persilangan tidak menyimpan dendam, tapi mendoakan dengan tulus orang-orang yang menyalibkan. Ya Bapa, ampunilah salah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Babak baru dalam sejarah kehidupan di luar kampus segera dimulai. Selamat jalan. Jangan lupa dibukaannya atau alma mater. Yang dengan segala kekurangan keterbatasan tubuh waktu telah turut mengukir dan menulis lembaran kehidupan di kampus ini. Jangan lupa sedikit panas, jangan lupa dosen-dosennya, jangan lupa bapak dan ibu sama, jangan lupa ibu-ibu di dapur. Selamat berkata. Lihat aku mengutus kamu seperti domba dengan segala, sebab mendapat kamu cek seperti ular dan terus seperti mata. Amin. Pembukaan rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Cipanas oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Cipanas Pendeta Martin Elvis, Doktor Ministri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam anugerah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya membuka sidang Senat Terbuka tahun 2020 dengan agenda wisuda ke-46
Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. 1. Wisuda Sarjana Teologi ke-36. 2. Wisuda Magister Teologi ke-18. 3. Wisuda Doktor ke-7. Dengan demikian sidang Senat terbuka ini saya buka secara resmi. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan. Layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Yesus mengutus laskar yang rela, mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan. Layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Dalam beriman, harap dan kasih, mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Laporan pimpinan perguruan tinggi oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Pendeta Martin Elvis, Doktor Ministri. Yang kami hormati Ketua dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Kristus, Ketua Majelis Gereja Kristus Ketapang, Ketua Sinode Gereja Kristus, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Cipanas, Pacet, dan Sukaresmi, para utusan dari Gereja, Sinode, dan Sekolah Tinggi Teologi, Muspika Kecamatan Pacet,
Kepala Desa Gadok, tokoh masyarakat, Polsek, Babinsa, Babinmas, Desa Gadok, dan RT RW, Badan Pengurus Ikatan Alumni STT Cipanas, para donatur sponsor STT Cipanas, dan juga yang kami hormati orang tua yang saat ini menyaksikan lewat streaming online, segenap sivitas akademika STT Cipanas, keluarga dan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Di hari yang berbahagia ini, perkenankan saya memberikan laporan tentang perkembangan STT Cipanas pada tahun akademik tahun 2019-2020. Yang pertama, pelaksanaan wisuda tahun 2020. Sesuai dengan SK Ketua tentang lulusan STT Cipanas yang diwisuda pada hari ini 16 Desember tahun 2020 memutuskan dan menetapkan yang pertama 21 orang dinyatakan lulus program studi sarjana teologi yang ke-36. Yang kedua, 8 orang dinyatakan lulus program studi magister teologi yang ke-18. Yang ketiga, 2 orang dinyatakan lulus program studi doktor yang ke-7. Wisuda tahun ini dilaksanakan secara offline dan online via streaming YouTube. Sesuai dengan ketentuan dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 tentang pelaksanaan wisuda pada masa pandemi COVID-19 dan izin dari Satgas COVID-19 setempat. Yang kedua, mengenai peningkatan mutu pendidikan STT Cipanas. STT Cipanas memiliki program studi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yaitu sarjana teologi, magister teologi, dan doktor teologi, serta institusi telah terakreditasi. Saat ini kita sedang menunggu akses lapangan untuk reakreditasi magister teologi kita. Kita juga telah terakreditasi oleh ATCA atau Association for Theological Education in Southeast Asia untuk program sarjana teologi dan magister teologi. Yang ketiga, tentang pendidikan. Untuk program studi sarjana teologi tahun ini ada 47 calon mahasiswa yang berminat mendaftar, namun yang ikut seleksi 26 orang dan lulus diterima 20 mahasiswa dari berbagai gereja, sinode, dan lembaga. Jumlah total mahasiswa STT Cipanas sampai tanggal 16 Desember 2020 untuk sarjana teologi 93 orang, magister teologi 37 orang, dan program doktor 26 orang. Yang keempat, mengenai penelitian. Mulai bulan Juli tahun 2020 kita telah menerbitkan online jurnal dengan Open Journal System yang memiliki ISSN online dan ISSN print dengan nama jurnal The New Perspective in Theology and Religious Studies. Jurnal ini adalah menggantikan jurnal kita yang lama yang berbentuk cetak, jurnal lensa. Yang kelima, pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa STT Cipanas secara berkala mengadakan donor darah bekerjasama dengan PMI Cianjur 1 semester 1 kali. Mahasiswa dan dosen STT Cipanas secara berkala mengadakan kerja bakti sosial di wilayah Desa Gadok. Dan pada tanggal 9 Desember tahun 2020, kampus STT Cipanas dapat dipakai untuk mendukung pelaksanaan pilkada. Para dosen melayani dalam masyarakat dalam bentuk khotbah, ceramah, seminar, dan lain sebagainya. Yang keenam, meningkatkan kerjasama.
Kita telah mengadakan kerjasama dengan Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura, bekerjasama dengan IAKN Kupang, dan bekerjasama dengan Germita. Yang ketujuh, beasiswa dari orang tua asuh dan sponsor. Kita sangat bersyukur untuk dukungan orang tua dan sponsor, sehingga program sarjana kita 70% mahasiswa penerima beasiswa penuh, 25% mahasiswa penerima beasiswa 50%, dan 5% mahasiswa biaya sendiri. Ini menunjukkan sesuai dengan moto kita memang berdasarkan anugerah, ya, oleh anugerah Tuhan. Yang kedelapan, sistem informasi STT Cipanas. Untuk meningkatkan mutu sistem teknologi informasi STT Cipanas telah diimplementasikan yang pertama, aplikasi sistem informasi akademik kampus. Ini dipakai untuk kuliah daring oleh mahasiswa dan dosen. Yang kedua, aplikasi keuangan Accurate, sehingga keuangan kita dapat disupport, diatur dengan baik melalui program aplikasi ini. Dan aplikasi untuk kuliah dari beberapa aplikasi, termasuk juga aplikasi Zoom. Yang kesembilan, sarana dan prasarana. Tahun ini kita mengeluarkan banyak dana untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk kampus, Aspra dan Aspri, juga sarana dan prasarana protokol kesehatan pada masa pandemi. Ada penyemprotan disinfektan secara berkala, wastafel, sabun untuk cuci tangan, baik di Aspra maupun Aspri, masker untuk seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Kita juga menyediakan ruang karantina. Kita mendukung mahasiswa dengan banyak vitamin dan obat-obatan, dan juga penambahan menu makanan, buah-buahan. Yang ke-10, mengenai SDM, sumber daya manusia, kita menambah 5 dosen yang baru, karena ada 4 dosen kita yang pensiun, lalu 3 dosen yang mutasi jabatan. Sedangkan tenaga kependidikan, kita menambah 2 tenaga kependidikan di perpustakaan dan di IT, 1 karyawan pensiun. Demikian laporan tahun ini. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati oleh anugerahnya demi kemuliaannya. Pelantikan wisudawan-wisudawati program sarjana dan pasca sarjana oleh Wakil Ketua 1 Pendeta Dr. Daniel Stefanus dan Kepala Pasca Sarjana Dr. Pelita Hati Surbakti. Program sarjana teologi kali ini akan mewisuda sebanyak 21 mahasiswa. Oleh sebab itu saya persilakan untuk berdiri kepada wisudawan wisudawati. Saudari Rika Samaroisa, sarjana teologi, in absentia. Saudari Cornelia Oktavina Nandohi, sarjana teologi, in absentia. Saudara Yosef Kristiono, sarjana teologi,
Asal gereja, Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Judul skripsi, peran gereja dalam membumikan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa melalui pengajaran katekisasi di GKSBS Y Mili. Yudisium memuaskan. Saudara Juan Teps Banea in absentia. Saudari Adetia Yuliana Tarigan, sarjana teologi. Asal gereja, Gereja Batak Karo Protestan. Judul skripsi, peran gereja dalam meningkatkan partisipasi kaum muda di Gereja GBKP Rumun Namo Rande. Yudisium memuaskan. Saudara Mores Cio Ginting, sarjana teologi. Asal gereja, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Judul skripsi, pendampingan pastoral kepada anak usia remaja yang kecanduan gadget. Yudisium memuaskan. Saudara Andi Fanta Sembiring, sarjana teologi. Asal gereja, Gereja Batak Karo Protestan. Judul skripsi, peran GBKP Sukandebi dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yudisium memuaskan. Saudari Widiawati Hana, sarjana teologi. Asal gereja, Gereja Masehi Injili di Talau. Judul skripsi, Rentijo Bagate, pendampingan pastoral kepada remaja pengguna minuman keras di wilayah pelayanan Gernika 06 Melonguane. Yudisium memuaskan. Saudari Clara Boru Sembiring, sarjana teologi. Asal gereja, Gereja Batak Karo Protestan. Judul skripsi, disabilitas dan inkarnasi Allah, suatu tinjauan teologi tubuh terhadap disabilitas dalam perspektif masyarakat Karo. Yudisium sangat memuaskan. Saudari Dwi Detira Ardi Desita, sarjana teologi. Asal gereja, Gereja Toraja Mamasa. Judul skripsi, upaya memandirikan anak Down Syndrome, peran orang tua, keluarga dan gereja dalam memandirikan anak Down Syndrome. Yudisium sangat memuaskan. Saudara Susten Bako, sarjana teologi. Asal gereja, Gereja Masehi Injili di Timor. Judul skripsi, menelisik apokaliptik mimpi Nebukadnezar dan implikasinya bagi kekristenan di Indonesia. Studi eksegese Daniel 2 ayat 24 hingga 49. Yudisium sangat memuaskan. Saudari Rorong Selin Vitalia, sarjana teologi. Asal gereja, Gereja Toraja Mamasa. Judul skripsi, pentingnya pendampingan pastoral bagi remaja dari rasa bersalah akibat hubungan seks di luar nikah di Gereja Toraja Mamasa
Jemaat Sion Buntu Buddha. Yudisium sangat memuaskan. Saudara Eka Fian Sabaritno, sarjana teologi, asal Gereja Toraja Mamasa. Judul skripsi, Kebersamaan, sebuah usaha berteologi kontekstual model antropologis terhadap tradisi ritual Mangaro. Yudisium sangat memuaskan. Saudari Niko Yanti Teresia, sarjana teologi, in absentia. Saudara Alentinus Yonatan, sarjana teologi, asal Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Judul skripsi, Konsep Roh Orang Mati menurut 1 Samuel 28 ayat pertama hingga 25, dan ajaran aliran Pengestu, implikasi kontekstual bagi kekristenan masa kini. Yudisium sangat memuaskan. Saudara Simon Pardamean Simbolon, sarjana teologi, asal Gereja Kristus Gunung Putri. Judul skripsi, Sumbangsi Makna Teologi Tanah menurut Kejadian 2 ayat 15 hingga 17 bagi kehidupan masyarakat Desa Kalolang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Yudisium sangat memuaskan. Saudara Surya Supita Atmaja, sarjana teologi, asal Gereja Kristus Gunung Putri. Judul skripsi, memotret korelasi nilai-nilai universal Dekalog dengan Pancasila serta sumbangsinya bagi gereja dan negara. Suatu upaya eksegesis Keluaran 20 ayat pertama hingga 17. Yudisium sangat memuaskan. Saudari Soraya Astiananta, sarjana teologi, asal Gereja Kristen Sulawesi Barat. Judul skripsi, Peran Yesus sebagai Nabi, studi eksegesis Lukas 4 ayat 16 hingga 30. Yudisium sangat memuaskan. Saudari Eva Firmanura, asal Gereja Kerasulan Pusaka. Judul skripsi, Penanggulangan remaja korban kekerasan seksual secara pastoral. Yudisium sangat memuaskan. Saudari Gabriela Monica Pelealu, sarjana teologi, asal Gereja Masehi Injili di Minahasa. Judul skripsi, Makna Kekudusan dalam Kitab Imamat, sebuah studi eksegese Imamat 19 ayat 2. Yudisium sangat memuaskan. Saudari Widya Kristina Ketaren, sarjana teologi, asal Gereja Batakaro Protestan. Judul skripsi, Benih-benih Sabda di Antara Orang Kafir, Socio-Rhetorical Interpretation terhadap Roma 2 ayat 12 hingga 16. Yudisium sangat memuaskan. Kepada wisdawan-wisdawati saya persilakan untuk duduk.
Demikian ke-21 wisudawan widawati yang diwisuda oleh program sarjana. Terima kasih. Program studi Magister Teologi akan mewisuda sebanyak 8 wisudawan-wisudawati. Kepada wisudawan-wisudawati program studi Magister Teologi saya persilahkan untuk berdiri. Yang pertama, Julita Anastasia, Magister Teologi, Gereja Asal Gereja Kristen Indonesia, in absentia. Yang kedua, Ruth Betty Agustina Panjaitan, Magister Teologi, Gereja Asal Kuria Kristen Batak Protestan. Judul tesis pendampingan pastoral terhadap jemaat yang belum siap mengalami kematian di HKBP Pasar Minggu. Yudisium lulus sangat memuaskan. Maria Palangan, Magister Teologi, Gereja Asal Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, in absentia. Rumanto Sibarani, Magister Teologi, Gereja Asal Huria Kristen Batak Protestan. Judul tesis pendampingan pastoral kepada lanjut usia di Gereja HKBP Letare Ciledug, Banten. Yudisium lulus sangat memuaskan. Todo Tua Sirait, Magister Teologi, Gereja Asal Huria Kristen Batak Protestan. Judul tesis pendampingan pastoral terhadap anggota jemaat pasca menikah di HKBP Pertukangan. Yudisium lulus sangat memuaskan. Selanjutnya, John Musa Reinhardt, Magister Teologi, Gereja Asal Gereja Kristen Oikumene. Judul tesis Seminar Agama-Agama atau SAA Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Kerukunan Beragama. Yudisium lulus dengan ujian. Selanjutnya, Saudara Arthur Aritonang, Magister Teologi, Gereja Asal Gereja Kristus Cibinong. Judul tesis Andreas A. Yewangu dan Oikumene, kontribusi pemikiran Andreas A. Yewangu bagi kekristenan dan kemajemukan agama di Indonesia. Yudisium lulus dengan ujian. Yang terakhir, Saudara Mangara Pakpahan, Magister Teologi, Gereja Asal Huria Kristen Batak Protestan. Judul tesis pendampingan pastoral kepada perempuan korban KDRT di HKBP. Yudisium lulus
dengan pujian. Demikianlah 8 wisudawan-wisudawati program studi Magister Teologi. Kepada wisudawan-wisudawati kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya ada sebanyak 2 orang yang akan diwisuda dari program studi Doktor Teologi. Kepada wisudawan kami persilakan berdiri. Yang pertama, Dr. Yana Octavia Rismawati Waenarisi, Gereja Asal Gereja Misi Injili Indonesia GMII Korintus Cibubur, in absentia. Yang kedua, Dr. Tolok Toloan Marbun, Gereja Asal Gereja Sidang Jemaat Allah Gading Serpong. Judul disertasi Progressive Salvation. Studi pustaka Progressive Salvation dari sudut pandang moderat Calvinis berdasarkan pemikiran Norman Geisler. Yudisium lulus sangat memuaskan. Demikianlah 2 orang wisudawan-wisudawati dari program studi Doktor Teologi. Selanjutnya saya persilahkan duduk kembali. Pembacaan janji wisudawan-wisudawati oleh Bapak Mangarang Pakpahan, Magister Teologi. Wisudawan-wisudawati dimohonkan untuk berdiri. Janji wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Janji wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Kami para sarjana teologi, Magister Teologi, Doktor Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Berjanji setia pada visi dan panggilan Tuhan dan misi alma mater kami, tetap teguh memegang kebenaran berdasarkan hidup hanya dalam firman Tuhan, iman dan anugerah, tanpa memandang denominasi, tanpa adanya diskriminasi, kami tetap bersedia melayani dan konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Cinta alma mater dan bersaksi bagi Injil Kristus melalui perkataan dan perbuatan serta mengembangkan ilmu yang kami peroleh
untuk pertumbuhan gereja Tuhan dan masyarakat Indonesia agar nama Tuhan dipermuliakan. Wisudawan, wisudawati dipersilakan duduk kembali. Serah terima wisudawan wisudawati dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas kepada gereja oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Cipanas Pendeta Martin Elvis, Doktor Ministry, dan kepada Ketua Alumni Sekolah Tinggi Teologi Cipanas oleh Wakil Ketua 3 Pendeta Dr. Leonard Halle. Hadirin sekalian, kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama, perwakilan wisudawan wisudawati oleh Saudari Widya Kristina Ketaren, Sarjana Teologi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan menjelang siang untuk para hadirin, baik yang menyaksikan secara offline maupun yang menyaksikannya secara online. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua STT Cipanas, Wakil 1, Wakil 2, Wakil 3, dan juga Bapak Kepala Prodi Pascasarjana serta seluruh jajaran kepemimpinan di STT Cipanas. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu asrama, serta seluruh karyawan-karyawati dan staf pekerja di STT Cipanas. Begitu juga yang kami hormati seluruh tamu undangan kami, baik yang menyaksikan ini secara offline maupun secara online, mewakili gereja, mewakili Yayasan Gereja Kristus, mewakili yayasan yang bekerja sama dengan STT Cipanas, dan juga kakak-kakak alumni kami. Dan juga yang sangat kami hormati kepada seluruh sponsor, donatur, orang tua asuh kami yang menyaksikan ini mungkin secara online karena tidak bisa hadir di tempat ini, dan juga yang sangat kami kasihi, yang kami sangat hormati keluarga kami masing-masing yang menyaksikan ini secara online, dan juga yang kami kasihi teman-teman mahasiswa STT Cipanas. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili seluruh wisudawan wisudawati untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk menyampaikan ucapan syukur dan ucapan bahagia kami atas hari yang berbahagia ini. Sejujurnya saya deg-degan berdiri di sini, bahkan sepanjang malam saya tidak bisa tidur karena saya bisa dikatakan tidak terlalu pintar dalam berkata-kata. Namun dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih kami sedalam-dalamnya, terlebih khusus pertama-tama untuk STT Cipanas. Terima kasih telah membentuk kami sedemikian rupa. Kami teman-teman wisudawan-wisudawati sarjana teologi, magister teologi maupun doktor teologi. Terima kasih juga telah mengupayakan upacara wisuda ini meskipun dilaksanakan secara sederhana di tengah pandemi ini, tapi ini merupakan satu ucapan syukur kita bersama.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan upacara ini. Kami tahu banyak yang harus kalian perjuangkan dan tidak mudah karena banyaknya perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Terima kasih banyak. Dan juga kami sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh dosen, Bapak Ibu dosen yang telah mengajar kami selama kami studi di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikannya secara online. Mungkin kami tidak dapat membalas segala kebaikan, pengorbanan yang telah Bapak Ibu dosen berikan kepada kami, ilmu, pengajaran, kasih sayang, bahkan juga pengalaman-pengalaman hidup yang begitu menginspirasi kami. Terima kasih banyak, dan pada kesempatan ini pula ampuni kami, maafkan kami jikalau dalam masa studi kami banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Kami sering hilaf, bahkan kami juga sering membuat Bapak Ibu dosen harus menahan emosi dengan tingkah-tingkah kami. Kami memohon maaf, dan kiranya segala pengorbanan yang telah Bapak Ibu dosen berikan selama masa studi kami, Tuhan yang membalas, dan kami pun mampu membalasnya dengan mengupayakan agar kiranya ilmu yang telah kami terima, kami boleh pakai itu dengan baik, baik itu dalam kehidupan pelayanan maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua asuh, donatur, sponsor yang telah banyak membantu kami di tempat ini. Bahkan banyak di antara kami, bahkan saya sendiri tidak mengenal siapa sponsor saya, tidak tahu, hanya tahu namanya saja. Terima kasih Bapak Ibu yang telah banyak berkorban untuk kami dalam hal biaya, bahkan juga perhatian, meskipun tidak memiliki hubungan darah, tidak satu keluarga, tapi kami bersyukur karena kalian begitu mengasihi kami. Tidak banyak yang dapat kami berikan, kami hanya bisa menyampaikan doa kami yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian, dan kiranya kesehatan terus dilimpahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang sangat kami kasihi, yang sangat kami hormati, keluarga kami masing-masing, orang tua kami, Bapak Ibu yang ada di rumah, dan khusus untuk Mama di rumah. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang telah kalian berikan. Maafkan kami jika selama masa studi banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang telah kami ciptakan. Mungkin kami sering mengeluh, kami sakit di tempat ini, tapi pada hari ini bersama-sama kita menyaksikan bahwa perjuangan selama 5 tahun teman-teman sarjana teologi, kakak-kakak pasca sarjana boleh kami lewati dengan baik, dan hari ini kita menyaksikannya bersama-sama. Terima kasih untuk keluarga kami, kakak, abang, adik yang senantiasa terus menjadi penyemangat bagi kami. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat untuk para wisudawan-wisudawati, selamat untuk gelar barunya. Kiranya di dalam pertolongan Tuhan kita dapat mempertanggungjawabkan gelar yang baru ini, bukan hanya melalui perkataan kita, tapi juga melalui tindakan dan apa yang kita tunjukkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Dan juga khusus pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman angkatan saya kelas 36 sarjana teologi. Terima kasih teman-teman, 5 tahun kita sudah bersama, banyak yang sudah kita lewati perjuangan kita. Terima kasih banyak. Kita pernah menangis bersama, kita bahkan pernah bermusuhan, tapi akhirnya kita kembali bersahabat. Terima kasih banyak untuk semua memori itu. Saya percaya semua adalah hal yang sangat berharga. Itu menjadi harta kita bersama untuk kita menatap masa depan. Kita tidak lagi tinggal dalam satu atap, tapi percayalah kita masih dapat membangun relasi yang baik, hubungan persahabatan yang sesungguhnya justru ketika kita jauh pun kita masih tetap dapat memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk semuanya, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih khusus untuk Bapak pembimbing saya, Bapak Dr. Brita Hati Surbanti yang telah banyak menolong saya dalam penulisan skripsi sehingga saya boleh menyelesaikan studi saya di tempat ini dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang terkasih, salah seorang Bapak gereja, Bapak Justinus Mantir pernah mengatakan bahwa di dalam setiap pribadi manusia selalu ada yang namanya benih-benih sabda, selalu ada yang namanya benih-benih kebajikan ilahi yang dia miliki selaku dia manusia ciptaan Tuhan. Sabda itu kaya, sabda itu tidak terbatas dan tidak dapat terkungkung di dalam satu tembok denominasi tertentu, dalam satu tempat wilayah tertentu, situasi tertentu, karena ia terlalu luas dan terlalu kaya dan terlalu esa. Hanya saja seringkali kita mendengar sabda itu dengan cara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan cara penyampaian yang berbeda, dengan logat yang berbeda, bahkan dengan intonasi yang berbeda. Tapi sebenarnya sabda itu adalah satu. Melalui kesadaran ini, biarlah kita
terutama rekan-rekan wisudawati yang hari ini diberikan kepercayaan oleh sekolah untuk menerima gelar yang baru, dan itu menjadi wujud panggilan kita untuk menjadi pemberita sabda. Kita dimampukan untuk tidak menjadi pemberita sabda yang eksklusif, yang hanya sibuk dengan kehidupan ritus kita belakang, tapi kita juga terbuka terhadap kekayaan sabda yang begitu kaya di luar sana, yang akan kita temukan ketika kita keluar dari tempat ini. Kita menjadi pemberita sabda, sekaligus pula kita giat untuk menggali benih-benih sabda yang begitu kaya, dimanapun kelak kita akan ditempatkan, dimanapun kelak ilmu yang telah kita miliki saat ini akan kita taburkan. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang, baik yang ada di kampus maupun yang sedang menyaksikan online saat ini. Kita bersyukur oleh anugerahnya di masa pandemi COVID-19 ini, wisuda yang ke-46 dapat kita laksanakan. Dan kami berterima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di STT Cipanas, dan saat ini di wisuda kita semua berbahagia. Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam wisuda tahun ini ada pembatasan-pembatasan sesuai dengan protokol COVID-19, karena kami mengikuti seluruh aturan yang dikeluarkan oleh RLDikti dan juga Satgas COVID-19 desa setempat, yaitu Desa Gadong. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang menjadi orang tua asuh dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga banyak mahasiswa dari berbagai daerah dapat mengikuti pendidikan di STT Cipanas. Seperti yang tadi saya laporkan, banyak sekali beasiswa yang ditunjang, didukung oleh orang-orang yang punya hati mempersembahkan dukungannya, baik dana, doa, dan lain-lain, sehingga kita yang mendapatkan beasiswa perlu bersyukur kepada Tuhan, dan kita mendoakan para donatur supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun ini tema wisuda adalah Tuhan sumber hikmat, mengingatkan kita semua untuk hidup berpusat pada Tuhan Yesus, mengandalkan pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan segala hikmat yang Tuhan berikan kita dapat hidup dan melayani sesuai kebenaran firman Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Akhir kata kepada seluruh wisudawan wisudawati, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Amsal pasal 15 ayat 33 yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Penutupan sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Cipanas oleh Pendeta Martin Elvis, Dr. Ministry. Sambutan yang keempat dari Majelis Gereja Kristus Ketapang oleh Ibu Vika Atalia Wijaya.
Penutupan sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Teologi Cipanas oleh Pendeta Martin Elvis, Dr. Ministry. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menutup sidang Senat Terbuka tahun 2020 dengan agenda penganugerahan gelar sarjana teologi, magister teologi, dan doktor. Demikian sidang Senat Terbuka tahun 2020 ini saya tutup. Doa penutup oleh Dr. Silviana Fatmajanti, Magister Teologi. Bapak Ibu saudara-saudari, kami yang saya masih berdiri bersama dengan orang tua dan seluruh keluarga yang menyaksikan acara wisuda ini secara streaming. Mari kita bersama-sama berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan karena seluruh rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit dan tidak menentu, tetapi kami tetap bisa merasakan bagaimana tangan kasih Tuhan menjangkau hidup kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh rangkaian acara yang boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap wisuda puan dan wisudawati pada hari ini. Kiranya Tuhan, anugerah Tuhan, hikmat dan pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, beserta dengan seluruh keluarga besar mereka. Jadikanlah hidup mereka Tuhan, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang selalu mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka, dan hanya menyampaikan isi hati Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau turut campur dalam segenap kehidupan, juga di dalam situasi dan kondisi yang harus kami alami pada saat ini. Dan pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sinode Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Majelis Gereja Kristus Ketapang, Sinode Gereja Kristus, Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Kristus, Dewan Dosen Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, dan wisudawan-wisudawati akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Kitalah Gereja, bait 1 dan 2, Gubahan Nancy Price dan Don Basic.